Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan presentasi tentang pengaruh FDR dan LIN terhadap ROA pada BUS, US, dan BPRS periode 2018-2019. Regresi data panel tipe 3. Nama anggota kelompok: Diki Pratama, Eko Saputro, Karin Cinta. Analisis deskriptif. Data tabel statistik deskriptif. Diketahui bahwa nilai mean ROA 1,97% dengan standar deviasi sebesar 0,50. Untuk nilai FDR, diketahui bahwa FDR memiliki mean sebesar 9.907,74% dengan standar deviasi 1.526,47%. Nilai IN diketahui bahwa IN memiliki mean sebesar 8,86% dengan standar deviasi sebesar 0,87. Tabel ROA BUS, US, BPRS periode 2018-2019 menunjukkan bahwa ROA dari BUS, US, dan BPRS memiliki perbedaan nilai yang mengakibatkan grafik ROA tidak stabil dan cenderung fluktuatif. FDR BUS, US, dan BPRS periode 2018-2019 menunjukkan bahwa FDR BUS, US, dan BPRS memiliki rentang nilai yang berbeda yang mengakibatkan seolah-olah gambar terputus atau naik pada satu titik, yaitu pada bagian perpindahan nilai FDR dari BUS ke US serta dari US ke BPRS. LIN BUS, US, BPRS pada periode 2018-2019 menunjukkan bahwa IN BUS dan US memiliki nilai yang cenderung sama dan cenderung terlihat stabil. Akan tetapi, nilai BPRS memiliki nilai yang tinggi dan cenderung tidak stabil pada beberapa waktu. Pengujian multikolinearitas data, koefisien korelasi. Diketahui bahwa nilai korelasi bivariat antara ROA dan IN sebesar 0,815 serta nilai koefisien korelasi antara ROA dan FDR sebesar 0,851. Karena nilai korelasi antara IN dan FDR sebesar 0,974 kurang dari 0,8 serta kurang dari korelasi antara ROA dan IN, maka pada kasus ini tidak terjadi kasus multikolinearitas. Pemilihan model terbaik. Data. Diketahui bahwa nilai Bruce Pagan untuk cross section memiliki nilai prop sama dengan 0,9716. Nilai ini digunakan untuk membandingkan model CEM dan model REM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian LM sebagai berikut. Karena nilai prop sama dengan 0,9716,
lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa model CEM lebih baik untuk memodelkan data. Pengujian Shou untuk mengetahui model terbaik antara CEM dan FEM data. Diketahui bahwa nilai cross section square memiliki nilai prop sama dengan 0,0263. Nilai ini digunakan untuk membandingkan model CEM dan model FEM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian Shou sebagai berikut. Karena nilai prop sama dengan 0,0263 lebih kecil dari 0,05, maka terima HA dan disimpulkan bahwa model FEM lebih baik untuk memodelkan data. Diketahui bahwa nilai cross section random memiliki nilai prop sama dengan 0,0284. Nilai ini digunakan untuk membandingkan model REM dan model FEM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian Hausman sebagai berikut. Karena nilai prop sama dengan 0,0284 kurang dari 0,05, maka terima HA dan disimpulkan bahwa model FEM lebih baik untuk memodelkan data. Dari hasil pada tabel 3 diketahui bahwa model terbaik yang terpilih adalah model CEM. Tabel 4 dan tabel 5 diketahui bahwa model yang terpilih adalah model FEM. Pengujian asumsi klasik. Data tabel pengujian normalitas menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan metode Jarque-Bera. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai prop sama dengan 0,004599 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Uji asumsi normalitas tidak terpenuhi. Hasil pengujian heteroskedastisitas. Data tabel menunjukkan bahwa terdapat variabel in yang memiliki nilai prop sama dengan 0,003 kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa in berpengaruh terhadap harga mutlak residual. Untuk variabel FDR memiliki nilai prop sama dengan 0,005 kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh pada harga mutlak residual. Karena ada in dan FDR yang berpengaruh terhadap harga mutlak residual, maka model yang terbentuk terjadi kasus heteroskedastisitas. Hasil pengujian autokorelasi. Diketahui bahwa nilai Durbin-Watson statistik sebesar 0,751 untuk N sama dengan 72 dan K sama dengan 2, NPF dan FDR
maka nilai DL dan DU berturut-turut adalah DL sama dengan 1,571 dan DU sama dengan 1,680 karena nilai DW sama dengan 0,751 kurang dari DL sama dengan 1,571, maka pada model ini terjadi kasus autokorelasi. Pengujian signifikasi model data tabel. Model regresi data panel berdasarkan pada tabel 6, maka dapat dirumuskan persamaan regresi data panel sebagai berikut. Pengujian simultan. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel in dan FDR terhadap ROA secara bersama-sama. Hipotesis yang digunakan untuk pada uji F ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan pada tabel 7 diketahui bahwa nilai prob dari uji F statistik sebesar 0,0198 kurang dari 0,05 dalam kurung alfa sama dengan 5%, sehingga tolak HO. Jadi dapat disimpulkan bahwa in dan FDR berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Pengujian parsial uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel in terhadap ROA serta pengaruh FDR terhadap ROA. Hipotesis yang digunakan untuk pada uji T ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan pada tabel 7 diketahui bahwa nilai prob dari T statistik sebesar 0,0320 lebih kecil dari 0,05 dalam kurung alfa sama dengan 5%, sehingga tolak HO1. Jadi dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,027. Artinya NPF mempengaruhi pengaruh positif terhadap ROA, dan pengaruh positif yang dihasilkan tersebut signifikan. Berdasarkan pada tabel 7 diketahui bahwa nilai prob dari T statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 dalam kurung alfa sama dengan 5%, sehingga tolak HO2. Jadi dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA dilihat dari koefisien regresinya sebesar 0,630. Artinya FDR mempunyai arah pengaruh positif terhadap ROA, dan pengaruh positif yang dihasilkan tersebut signifikan. Koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 diketahui bahwa nilai R square yang diperoleh sebesar 0,753 mempengaruhi arti bahwa in dan FDR mampu menjelaskan variabilitas variasi dan ROA sebesar 75,3% dan sisanya sebesar 75,3%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Terima kasih.